Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 4 pada tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan tepat. Kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan benar. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang energi. Nah, sumber energi apa ya yang membuat lampu bisa menyala? Nah, agar kita bisa tahu, ayo kita pelajari. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Nah, sekarang ayo kita amati gambar berikut. Coba kalian perhatikan. Itu gambar orang yang sedang apa ya? Nah, di situ di depan orang itu ada televisi. Di sebelah kanannya ada kulkas, ada jam dinding, ada lampu, ada juga AC ya. Nah, silakan diamati kira-kira gambar itu menceritakan tentang apa ya? Silakan diamati dengan baik ya. Setelah anak-anak mengamati gambar tadi, sekarang tugas. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Kalian amati gambar di samping ya. Silakan diamati. Setelah itu sebutkan peristiwa yang diceritakan pada gambar. Anak-anak, listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Nah,
kewajiban kita adalah menghemat penggunaan listrik. Nah, anak-anak harus tahu bahwasanya kita sebelum menerima hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban dulu ya. Jadi kita melaksanakan kewajiban, setelah kewajiban dilaksanakan, baru kita menerima hak kita, begitu ya. Ya, salah satu contoh kewajiban kita apa? Nah, kewajiban kita adalah menghemat energi listrik. Nah, hak yang kita akan dapatkan adalah kita bisa menggunakan energi listrik. Itu ya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Di situ ada gambar. Ada anak yang sedang tidur. Dia tidur di kursi dan televisinya masih nyala. Kemungkinan besar dia tadi sedang melihat televisi, menyaksikan acara-acara di dalam televisi. Nah, setelah itu dia tertidur. Laptopnya juga masih nyala. Silakan diamati kejadian tersebut ya, silakan diamati. Tuh kira-kira bagus apa tidak ya, seperti itu ya. Jadi dia tidur tapi televisi masih menyala. Nah, anak-anak harus tahu ya, itu bagus apa tidak. Anak-anak, setelah kalian mengamati kejadian tadi, ya, ada anak yang tertidur di depan televisi pada saat televisinya masih nyala. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas yang kedua. Tadi nomor 1 pada tugas yang pertama ya, tugas yang ke-1. Sekarang tugas yang kedua, kita mulai dari nomor 2. Apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Nah, sekarang yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Itu soal ketiga. Sekarang soal keempat. Mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Nah, itu ditanya ya, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Ya, mengapa? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Coba jelaskan. Anak-anak, kita harus tahu bahwa hanya sekedar mematikan lampu pada saat mau tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Nah, menggunakan energi listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.